Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Majelis Ulama Indonesia mengapresiasi Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran untuk menolak nikah beda agama. Mahkamah Agung resmi mengundangkan aturan tentang larangan pencatatan pernikahan beda agama. Aturan tersebut diundangkan melalui surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan juga kepercayaan. Skema tersebut resmi diundangkan oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin pada Senin 17 Juli 2023. Isi SEMA 2 2023 tersebut menegaskan dua hal. Pertama, perkawinan adalah sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan juga kepercayaan. Dan kedua, ditegaskan bahwa hakim dilarang untuk mengabulkan pencatatan pernikahan yang berbeda agama. MUI apresiasi keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung. Menurutnya peraturan ini dapat memberikan kepastian hukum dan menutup celah bagi pelaku perkawinan antar agama yang berusaha mengakali hukum. Sebelumnya perkawinan beda agama ini pernah disetujui oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Salah satu pertimbangan hakim saat itu, penetapan pernikahan beda agama adalah perbedaan agama tidak termasuk larangan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pemirsa, untuk membahas aturan yang sempat kontroversial ini, kita sudah bergabung bersama kami Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Soleh. Assalamualaikum Pak Asrorun. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak, Mas? Baik, sehat. Alhamdulillah. Pak Asrorun, ini kita kan baru saja menerima surat edaran Mahkamah Agung bahwa sekarang sudah ditetapkan pengadilan atau hakim tidak diperbolehkan lagi untuk menetapkan pernikahan beda agama. Lalu MUI mengapresiasi hal ini. Tanggapan Anda sebenarnya apa alasan utama MUI memberikan apresiasi lebih terhadap surat edaran surat edaran Mahkamah Agung ini? Ya, terima kasih. Yang pertama, saya secara pribadi maupun mewakili Majelis Ulama Indonesia mengucapkan apresiasi atas terbitnya surat edaran Mahkamah Agung yang memberikan panduan bagi hakim di dalam memutus perkara permohonan perkawinan beda agama untuk dicatatkan. Karena apa? Yang pertama, untuk memberikan kepastian hukum bagi hakim di dalam menyidang dan juga menerima permohonan kasus perkawinan beda agama. Karena faktualnya di lapangan ada beberapa putusan yang beragam terhadap kasus yang sama. Padahal dari sisi norma hukumnya sudah sangat jelas bahwa urusan perkawinan itu berada di dalam rezim keagamaan. Makanya keabsahan perkawinan itu diserahkan kepada otoritas agama masing-masing sesuai dengan Undang-Undang 174 khususnya pasal 2 ayat 1. Di situ ditegaskan perkawinan sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Artinya pembuat undang-undang sadar betul bahwa urusan keagamaan, urusan pernikahan itu adalah urusan keagamaan. Baru kemudian negara hadir untuk mencatatkan peristiwa perkawinan yang sah sesuai dengan agama masing-masing untuk memberikan kepastian hukum administratifnya. Nah, poin ini sudah tidak ada tafsir sebenarnya. Namun kemudian muncul Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang memberikan ruang tafsir. Kemungkinan adanya pencatatan dengan syarat adanya penetapan pengadilan. Maka ruang inilah yang kemudian dijadikan lubang untuk mengakali hukum. Maka dengan lahirnya SEMA ini akan ada kepastian hukum, sekaligus juga tidak ada celah lagi bagi setiap orang yang mau mengakali hukum dan juga bagi hakim yang tidak tahu atau tidak mau tahu
hakim yang tidak paham atau pura-pura tidak paham terkait dengan rezim perkawinan ini dengan memutus atas nama HAM, atas nama kebebasan, atas nama pluralitas dan lain sebagainya yang pada hakikatnya itu adalah kedok ke belakang. Ya, ini menarik sekali ketika membahas mengenai hak asasi manusia begitu ya Pak. Bisa disampaikan juga secara konkret ini juga untuk mengedukasi para pemirsa iNews begitu. Yang tadi disampaikan bahwa nantinya ini bisa menjadi celah untuk bermain begitu ya. Celah bagaimana mengakali hukum sehingga nantinya akan mempersulit masyarakat itu sendiri dengan membawa-bawa urusan ini hak asasi manusia, kebebasan seseorang begitu untuk menikah dengan siapapun yang mereka yakini tepat sebagai pasangan. Silakan Pak. Betul sekali ya, urusan pernikahan itu kan sebenarnya bukan hanya sekedar kontrak sosial semata. Iya. Begitu senang sama senang kemudian dapat dilaksanakan. Akan tetapi urusan pernikahan itu di samping urusan sosial juga urusan keagamaan yang memiliki dimensi spiritual. Makanya kemudian masing-masing umat beragama mengikatkan diri kepada aturan agama di dalam pelaksanaan perkawinannya. Sama halnya terkait dengan masalah zakat, masalah infak, itu adalah masalah keagamaan. Sungguh pun urusannya adalah urusan distribusi kekayaan kepada orang lain atas nama filantropi dan juga atas nama kebaikan sosial. Akan tetapi di situ ada aturan-aturan keagamaannya yang harus dipenuhi. Jika dia tidak memenuhi aturan keagamaan, maka itu tidak dikategorikan sebagai absah. Nah, contoh sederhananya, ketika ada orang suka sama suka, kemudian dia menggunakan transaksi jual beli misalnya, tidak melalui transaksi akad nikah, sekalipun rela sama rela, akan tetapi tidak absah secara agama. Karena tidak absah secara agama, maka akibat hukumnya juga tidak diperoleh. Anak yang terlahir juga anak haram. Anak yang terlahir adalah anak yang tidak legal. Betul, Pak Asrarun. Lalu bagaimana dengan sebuah keyakinan bahwa seorang pria yang muslim misalnya itu dapat menikahi seorang perempuan yang non-muslim? Ini kan juga berdasarkan kisah di zaman sahabat Nabi, Utsman sahabat Nabi. Bagaimana tanggapan Anda? Ya betul, itu adalah masalah fiqhiyah ya. Yang pertama, perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan lelaki non-muslim. Itu eksplisit disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran. Kemudian gimana sebaliknya? Ayat Al-Quran memberikan ruang kepada kitabiah, kepada perempuan ahlul kitab. Akan tetapi di dalam implementasinya ada perbedaan penafsiran siapa itu kitabiah. Apakah orang non-muslim secara umum seperti hari ini yang kita kenal, atau adalah orang Yahudi dan juga Nasrani yang pada hakikatnya adalah agama atau keturunan yang bersifat qabilah ya, yang bersifat aja, karena memang di dalam perspektif keagamaan Islam, agama Yahudi dan Nasrani itu diturunkan kepada kaum tertentu, tidak bersifat universal. Nah, ini yang perlu dipahami secara utuh. Di samping juga tujuan pernikahan itu adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya di dalam pelaksanaannya sedapat mungkin mencari titik persamaan agar di dalam mengarungi bahtera rumah tangga dapat dengan mudah melakukan adjustment, melakukan penyesuaian sehingga cita-cita dan juga tujuan pernikahan dengan mudah diwujudkan karena sudah banyak titik-titik persamaannya. Ini di dalam konsep fikih dikenal sebagai kufu. Dan hal yang paling mendasar di dalam konteks kehidupan bersama itu adalah visi, soal ideologi. Dan ini nanti akan berdampak kepada keturunan, berdampak kepada apa? Berdampak kepada hak-hak anak kita.
Ya. Begitu kita menikah, kemudian ada kewajiban kita memenuhi hak-hak dasar anak. Begitu terjadi perkawinan beda agama, maka yang paling tercederai pertama adalah hak dasar anak, salah satunya adalah hak dasar terkait dengan keagamaan. Di samping juga hak-hak keperdataan yang lain. Iya, Pak Sarun, mungkin ini terakhir ya buat pasangan-pasangan yang saat ini mungkin berbeda agama dan masih memperjuangkan mereka untuk bisa bersatu gitu ya di hadapan hukum maupun agama. Seperti apa? Ya, percayalah bahwa perkawinan itu bukan hanya sekedar cinta, akan tetapi perkawinan itu adalah upaya untuk membangun kehidupan rumah tangga yang bersifat long term. Maka ketika hendak memilih pasangan harus dipastikan memiliki kedekatan, baik itu aspek sosialnya, aspek pendidikannya, aspek latar belakangnya, untuk memudahkan kita di dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang tidak hanya 1 atau 2 hari. Maka perspektif kufu, perspektif kesepadanan ini menjadi hal yang sangat penting di dalam memilih pasangan. Dan salah satu hal yang paling mendasar adalah soal keagamaan dan juga keyakinan. Ini bukan soal diskriminatif, tetapi bab soal upaya mewujudkan keluarga yang bahagia lahir batin sebagaimana tujuan perkawinan. Baik, terima kasih Pak Asrorun Niam atas informasi Anda dan pencerahan Anda pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.